Shalom, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Ester Rosana Panggabean, NIM saya 220101047. Jurusan saya Pendidikan Agama Kristen semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya akan menyampaikan topik tentang bibliologi, pengajaran tentang Alkitab. Selamat mendengarkan. A. Pentingnya mempelajari Alkitab. Sekilas selintas nampaknya tidak ada manfaatnya apabila kita memperbincangkan sebab-sebab mengapa kita harus mempelajari firman Allah. Orang-orang percaya, baik orang yang baru mengenal iman dan maupun yang sudah lama, harus mendapatkan bimbingan firman Allah terus-menerus sepanjang hidup mereka, agar mereka dapat mengenal Kristus lebih mendalam. Tetapi kini kenyataannya tidak demikian. Pengamatan membuktikan bahwa sebagian besar orang Kristen memiliki pengetahuan firman Allah terlalu minim. B. Mengapa kita harus mempelajari Alkitab? 1. Sebab Alkitab adalah Allah sendiri pengarangnya. 2. Sebab berulang-ulang Allah memerintahkan. 3. Sebab Alkitab adalah tuntunan bagi kehendaknya yang mulia. Yang keempat, sebab musuh kita atau setan sudah membacanya. Yang kelima, sebab Alkitab adalah jawaban yang sempurna. C. Pengertian. 1. Arti etimologis atau asal kata istilah bibliologi atau berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion dan biblia. Artinya buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu, buku, atau tulisan-tulisan yang dimaksud adalah Alkitab atau firman Allah. 2. Definisi. Definisi bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan atau buku Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanoni dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Yang ketiga, tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan praanggapan. A. Bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. B. Bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. D. Pernyataan Allah atau wahyu Allah. Pernyataan Allah terbagi menjadi dua, yaitu pernyataan umum dan pernyataan khusus. Dan pernyataan umum ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, melalui alam semesta atau Allah berbicara. Yang kedua, sejarah manusia atau menyatakan dirinya pada bangsa Israel. Yang ketiga, hati nurani manusia atau segambar dan serupa Allah. Dan pernyataan khusus terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama melalui Yesus Kristus, yang kedua Allah menyatakan diri dalam Alkitab. Pengilhaman atau inspirasi. 1. Pentingnya pengilhaman. Pengilhaman dibutuhkan untuk meneguhkan pernyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman pernyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka pernyataan Allah akan terus dipertanyakan. Jadi pengilhaman menjamin keakuratan pernyataan. 2. Definisi. A. Arti epistemologi istilah inspirasi atau ilham berasal dari Vulgata Latin divintus, inspirata atau inspiro, tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yaitu theopenetus, lebih tepat digunakan theopenostus adalah kata majemuk peneo tambah theos yang berarti dihembuskan, dimasuki angin atau napas oleh Allah. Dalam kata ini menjelaskan
Dalam kata ini menjelaskan terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan, termasuk dalam 2 Timotius 3 ayat 16 Perjanjian Baru berbicara tentang Perjanjian Lama, mencatat bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Jadi, dari kata ini Paulus menegaskan sekuat mungkin bahwa Alkitab adalah produk dari karya ilahi khusus. B. Pero, yang berarti dorongan di bawah, pengaruh yang menggerakkan dan terbawa. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21 untuk memiliki suatu pengertian yang tepat dan benar mengenai pengilhaman Alkitab, dan ada 4 penegasan penting yang terkandung dalam pernyataan ayat ini yaitu yang pertama, setiap bagian Alkitab adalah setingkat dalam pengilhamannya. Yang kedua, seluruh isi Alkitab dinapaskan Allah. Yang ketiga, karena diilhamkan Alkitab berfirman sebagai iman dan praktek. Yang keempat, Alkitab adalah firman Allah yang bersifat benar. 3. Bukti-bukti inspirasi. A. Adanya pernyataan-pernyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia, misalnya tentang dosa, manusia, keselamatan, dan Allah Tritunggal. B. Adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat nubuatan, dan yang sekarang sebagian sudah terjadi, yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. C. Adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia, misalnya tentang kejadian, penciptaan, dan lain-lain. D. Adanya pernyataan-pernyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan hidup manusia dari zaman ke zaman. E. Adanya pernyataan-pernyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi, yang juga diakui oleh agama-agama yang lain. F. Adanya kesatuan tema dan isi dari seluruh Alkitab, meskipun ditulis oleh penulis-penulis yang mempunyai latar belakang berbeda dan hidup pada zaman yang sangat berbeda. G. Bukti kelanggengan Alkitab, meskipun sudah dilakukan usaha berkali-kali untuk memusnahkannya. 4. Bukti dalam Alkitab. A. Mempelajari Perjanjian Lama. 1. Allah sendiri memberi perintah untuk menuliskan. 2. Para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. 3. Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama, Yesus Kristus. B. Perjanjian Baru. 1. Pengakuan dari penulis bahwa mereka menerima firman dari Tuhan. 2. Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Baru, Yesus. Kesimpulan, bahan tulisan yang beraneka ragam ini menunjukkan bahwa Allah kadang-kadang mewahyukan secara adikodrati yang langsung. Ada kalanya ia mengizinkan para penulis untuk menyusun pesannya dengan memakai kebebasan untuk berekspresi. Namun Allah meniupkan semua hasil akhir tulisan itu dengan memimpin para penulis itu dengan berbagai cara untuk menyampaikan pesannya dalam kata-kata dalam Alkitab. F. Kanon Alkitab. Kanon adalah standar yang digunakan untuk mengukur tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Kanon juga mengkanonkan yang diilhamkan. Kanon Perjanjian Lama harus bisa disampaikan lagi, yaitu nilai moral, berisi nubuat, dan sinar bugi. I. Iluminisasi atau pencerahan dari Roh Kudus. Karena Alkitab dihembusi napas Allah, maka ia mempunyai dimensi yang berbeda dibandingkan karya tulis lain. Dengan demikian, orang yang membacanya membutuhkan bantuan Allah dalam memahaminya. Lagi pula, pikiran manusia yang digelapkan dosa yang terus melekat takkan mampu memahami kebenaran-kebenaran rohani. Jadi, karya iluminisasi ini penting dalam memampukan manusia memahami firman Allah. 1. Pengertian atau definisi. A. Arti etimologis kata iluminisasi berasal dari bahasa Yunani potizo, artinya menerangi, memberi, dan penerangan batin. B. Definisi. Pekerjaan Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran orang yang percaya supaya mereka dapat mengerti dan aplikasikan firman Allah itu atau Alkitab dalam kehidupan mereka. 2. Pentingnya iluminisasi. Yang pertama, karena pikiran dan hati manusia masih ada dalam kegelapan. Yang kedua, sifat hati manusia yang bebal. Yang ketiga, melawan pekerjaan setan. Yang keempat,
pengaruh kuasa kedagingan. 3. Tujuan imunisasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui pernyataannya, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukan apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang ditinggalkan dan dimuliakan. Bisa terjadi munculnya kebingungan antara imunisasi dengan pernyataan dan pengilhaman. Penjelasannya adalah demikian mengacu pada Alkitab. Pernyataan berhubungan dengan isinya. Pengilhaman berkaitan dengan metode bagaimana isi itu direkam, dan iluminasi berkaitan dengan makna rekaman tersebut. Pada saat diselamatkan, orang percaya diami Roh Kudus yang kemudian mengambil kebenaran Allah dan menyatakannya kepada orang percaya. Karena hanya Allah yang mengenal hal-hal yang dari Allah. Penting bagi Roh Kudus untuk menginstruksikan manusia. Pekerjaan Roh Kudus ini telah disampaikan oleh Yesus Kristus di kamar loteng Yerusalem. Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan mengajar mereka, memimpin mereka kepada seluruh kebenaran dan mengungkapkan kebenaran Allah kepada mereka. Selanjutnya Roh Kudus menjamah pikiran dan hati atau kemauan. Sekian materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.